Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua setelah Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Ada semifinal lainnya tetap diselenggarakan di Singapura ya, yaitu adalah antara juara grup A Thailand akan menghadapi runner up grup B Vietnam. Menurut gua sih pertandingan ini mungkin bisa jadi dua tim yang di awal turnamen dijagokan akan bertemu di final, karena dua tim inilah yang menghuni pot pertama ya, Vietnam dan juga Thailand. Sementara di pot kedua itu kan ada Malaysia dan Myanmar dan seterusnya. Nah, balik lagi, bukti bahwasannya mereka ini dua-duanya ditempatkan di pot pertama ini kan kurang lebih berarti sebagai unggulan pertama, unggulan satu dan unggulan kedua di turnamen ini. Vietnam sendiri cukup mentereng ya, datang ke turnamen ini kan sebagai statusnya adalah juara bertahan, sementara Thailand sendiri ini adalah juara 1, 2, 3, 4, 5 kali edisi AFF Cup. Jadi yang paling banyak so far ya, yang berhasil menggenggam gelar juara. Nah, bagaimana ketika dua tim terbaik di Asia Tenggara ini bertemu? Gua ringan amatiran ingin bikin prediksi ringan-ringanan lah ya antara keduanya ini. Thailand sendiri gua sudah melihat ya cuplikan-cuplikan pertandingannya, extended highlights-nya bisa dilihat di YouTube channelnya AFF ya, AFF Cup. Tampil kalau menurut gua cukup bagus, cukup dewasa ya, artinya tidak selalu mereka tuh tampil diforsir dalam menghadapi lawan-lawannya. Terbukti ketika Thailand ini katakanlah menghadapi Timor Leste, mereka menang 0-2, sementara Timor Leste sendiri kan nantinya dibantai oleh Filipina dan lain-lain ya. Merupakan tim yang paling lemah di grup ini, bahkan tidak mampu untuk mencetak gol sama sekali. Tapi ketika menghadapi Thailand ini, Thailand juga tidak gaspol banget. Di babak pertama pun juga berakhir dengan 0-0. Ketika Thailand ini menghadapi Myanmar, nah mereka agak tampil berbeda ya. Di awal-awal mereka lebih agresif, sekalipun Myanmar juga kalah 4-0. Betul, Myanmar kalah 4-0, tapi pada saat pertandingan itu Myanmar juga punya beberapa peluang sebenarnya ya untuk menembus pertahanan dari Thailand. Hanya saja memang kualitas itu tidak bisa. Inilah yang membedakan antara Thailand dan Myanmar di pertandingan tersebut. Lalu ketika Thailand ini apalagi ya, ketika Thailand menghadapi Filipina pun juga demikian. Thailand menang dengan susah payah 1-2. Filipina juga memberikan perlawanan yang cukup ketat, sebenarnya cukup bagus ya. Sempat mereka ini menyamakan kedudukan 1-1. Mereka mereka unggul 1-0 dulu Thailand, lalu Filipina menyamakan 1-1 sebelum akhirnya di menit ke-70 78 hampir ke menit 80-an itu Thailand mampu mencetak gol melalui melalui penalti. Ketika menghadapi tuan rumah Singapura pun juga demikian ya. Singapura sebenarnya lebih menguasai pertandingan kalau gue bisa bilang, dengan possession-nya, bahkan mereka juga memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, tapi ketenangan dan pengalaman sih kalau menurut gue itu yang membedakan antara Singapura dan Thailand di pertandingan tersebut, di mana Thailand menang 0-2. Nah, bagaimana dengan Vietnam? Vietnam ini tampil hampir sama ya dengan Thailand, cukup dewasa juga di grupnya. Di pertandingan pertama melawan tim yang paling lemah di grup, karena terakhir juga menghuni dasar klasemen ya, yaitu adalah Laos. Mereka menang 0-2. Di mana 1 gol dicetakkan di babak pertama, 1 gol dicetakkan di babak kedua. Artinya mereka yang penting bisa panas dulu mesinnya, bisa mengambil 3 poin. Baru di pertandingan kedua Vietnam ini menghajar Malaysia 3-0 di pertandingan yang menurut gue, karena gue saksikan pertandingan tersebut, terlihat sekali bagaimana kualitas dan juga kematangan skuad dari Vietnam ini terlihat betul ketika mereka menghancurkan Malaysia dengan skor 3-0. Malaysia betul-betul dibuat serba salah di pertandingan tersebut. Sebenarnya Vietnam punya peluang yang lebih banyak lagi. Bisa saja gol itu tercipta lebih dari 3, tapi Indian ya 3-0 skornya itu saja cukup mencolok ya. Lalu sempat ditahan 0-0 oleh Indonesia. Indonesia yang di pertandingan tersebut tampil low block, ultra super defensif,
yang betul-betul membuat Vietnam ini frustrasi, tidak bisa membongkar mencari solusi bagaimana menjebol gawang Indonesia yang dikawal oleh Nadeo. Dan di pertandingan terakhir mereka pesta gol menghadapi Kamboja 4-0 di pertandingan yang lagi-lagi sebenarnya mereka bisa mencetak gol lebih banyak, tapi sebenarnya Kamboja pun juga memiliki beberapa peluang ya. Kalau yang mereka lebih bagus sedikit kualitasnya, bukan tidak mungkin mereka akan mampu menceploskan bola ke gawang Vietnam. Tapi ya menurut gua Indian 4-0, Kamboja kualitasnya mungkin 2-3 tingkat bahkan di bawah Vietnam. Vietnam juga tampil tidak begitu ngoyo ya kalau gua ngelihat di pertandingan terakhir tersebut. Nah, bagaimana ketika kedua tim ini bertemu? Yang menarik kalau tidak salah 2 pertemuan terakhir ya dari Thailand dan juga Vietnam ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Ini menunjukkan bagaimana ketatnya persaingan antara kedua tim ini. Coba gua ngeliat, ya betul, di kualifikasi Piala Dunia zona AFC dua-duanya di away dan home berakhir dengan 0-0. Di pertandingan besok ini bukan tidak mungkin kita akan disuguhkan bagaimana kualitas kedua tim ya, yang notabene lagi-lagi gue ulangi 2 tim terbaik di Asia Tenggara. Cuman kalau ngomong soal masalah prediksi, dari sekian pertandingan yang gue lihat ya, seluruh pertandingan yang ada di grup itu, gue cenderung lebih mengunggulkan Vietnam yang akan mampu mengatasi Thailand kali ini. Kenapa? Karena di pertandingan grup ya, gue melihat pertahanan Thailand itu tidak cukup kokoh, tidak sekokoh pertahanan Vietnam. Mereka tampil memang betul mungkin secara kualitas mereka kalau gue melihat skuad Vietnam tuh tampil lebih punya daya ledak, lebih punya eksplosivitas, pergerakannya lebih mobile. Mungkin kalau dari sisi kualitas per individu mungkin bisa jadi imbang, atau mungkin skuad Thailand bisa dikatakan lebih unggul sedikit. Tapi kerjasama tim ya, ini gue lebih mengunggulkan Vietnam. Mereka lebih bisa tampil bersama, mereka lebih sering tampil bersama kalau gue ngelihat ya. Kebersamaan itu lebih ada, kolektivitas juga lebih bagus kalau menurut gue. Bagaimana pelatih dari Vietnam ini kan juga menurut gue sih seperti kayak cocok gitu ya dengan dia bisa menemukan sistem permainan untuk Vietnam, dan ternyata pemain Vietnam pun juga cocok dengan sistem permainan tersebut yang dibawakan oleh pelatihnya. Jadi menurut gue lebih banyak kecocokan antara skuad dan juga sang pelatih ini. Ya memang mereka menghuni runner up, tapi kalau kita boleh jujur ketika menghadapi Indonesia itu kan ada faktor luck juga ya, di mana Vietnam tidak mampu menjebol gawang Indonesia di 2 kali 45 menit, di mana mereka menyerang bertubi-tubi, ball possession dikuasai dengan telak, Indonesia nyaris tanpa peluang dan memang mengincar seri kan. Nah, apakah Thailand akan bermain seperti itu kan gue tidak yakin. Pasti mereka juga akan bermain lebih terbuka, dan oleh karena itulah gua menjagokan Vietnam, karena ketika Thailand bermain agak terbuka, ketika mereka bermain menghadapi contoh Singapura di pertandingan terakhir, ya Singapura memiliki beberapa peluang ya untuk mencetak gol, hanya saja kualitas dan ketenangan yang tidak ada. Dan kalau itu diganti oleh para pemain Vietnam, bukan tidak mungkin akan mampu menjebol gawang Thailand. Jadi di pertandingan leg pertama besok gua lebih mengunggulkan Vietnam, bahkan mungkin bisa menang dengan skor 2-0 mungkin ya. Benar atau salah kita lihat saja besok. Thanks for watching. Kalau ada prediksi lain bisa drop di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Bye.